Saudara yang menentukan jalan hidup saudara bukan khotbah yang saudara dengerin aja. Tetapi khotbah yang saudara khotbahkan kepada diri saudara sendiri. Saya catat gini, bukan khotbah yang kudengarkan saja, tetapi khotbah yang kukhotbahkan untuk diriku sendiri yang akan menentukan jalan hidup. Kita mau belajar dari seseorang yang hampir gagal, tapi akhirnya dia menjadi pemenang. Hakim-Hakim 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya mereka kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, Amalek, dan orang di sebelah timur mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Baca sama-sama. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti apa saudara? Belalang. Like locust. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel ayat 6 menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita lompat ke ayatnya yang ke-11. Dikatakan kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12 baca sama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Apa saudara? Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan. Coba katakan ayat itu ke-11 saudara. Katakan apa? Tuhan menyertai engkau, ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari Gideon, anak Yoas orang Abiezer. Bagaimana Tuhan mengubah dia dari seseorang yang tidak bisa apa-apa, sembunyi, takut. Tuhan merubah cara dia berpikir dan apa yang terjadi. Hanya dengan 300 orang dia mengalahkan tentara yang seperti belalang. Dengan rahang keledai dia menghabiskan orang-orang Midian yang menghancurkan Israel dan dia menyelamatkan bangsa Israel. Padahal yang dia punya hanya 300 orang. Saya mau beritahu kepada saudara semua. Meskipun hari ini saudara punyanya sedikit. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pastor, saya itu cuma punya sedikit. I only have this few. Saya mau katakan kalau bersama dengan Tuhan, yang dikit Tuhan bisa pakai untuk melakukan perkara yang besar. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa buat Tuhan. Yaitu Tuhan kita. Tapi harus diubah pikirannya dulu. Gideon hampir tidak dipakai Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya. Yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-13 sampai 15. 2 langkah, lalu saya selesai. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lalu berpalinglah. Baca sama-sama. Berpaling siapa saudara? Bayangin. Ini awalnya tadi malaikat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang sendiri. Karena Tuhan lihat Gideon mempertanyakan, pikirannya udah mulai negatif. Tuhan datang sendiri berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku, apa saudara? Tuhan sendiri yang ngomong. Tapi lihat ayat 15, ini yang hampir membuat Gideon gak dipakai Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab kepadanya. Apa saudara? Tuhanku, dengan apakah akan... Oke, stop di situ, ini yang pertama. Bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan pikiran kita? Menang atas pikiran-pikiran yang negatif, yang buruk. Yang pertama, catat. Kita harus mulai hari ini berhenti berasumsi. Ulangin 1, 2, 3. Berhenti apa saudara? Asumsi. Lihat tadi di ayat 15, tampilin lagi. Ayat 15, dikatakan apa? Tuhan berfirman, aku akan pakai kamu. Tuhan sendiri berfirman, pergi dengan kekuatan. Eliezer bilang, Tuhanku. Kita kan juga sering gitu. Tuhan. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dia berkata, gimana mungkin? How can I save them? Dia sudah berkata, nggak mungkin. Inilah yang saya sebut dengan kata senggol kanan kiri, jangan berasumsi. Manusia itu kebiasaannya suka asumsi. Setuju gak sama saya? Manusia itu paling gampang berasumsi. Kita lihat itu di dalam kisahnya Gideon. Belum apa-apa, belum perang, belum melawan Midian, belum ngadepin Midian. Dia sudah berkata, dengan apa aku akan lakukan. Saya catat gini, tanpa dia sadari sebelum perang, dia sudah berasumsi bahwa dia tidak bisa. Jadi posisinya ini Gideon lagi sembunyi. Tuhan datang, Tuhan bilang, aku kasih kamu kekuatan. Dia otomatis, new normal di otaknya. Normal di otaknya apa? Gak bisa, aku ini siapa? I cannot do this, aku gak mungkin bisa. Hati-hati loh, banyak orang hari-hari ini gak sadar kita. Tapi kita punya normal di dalam pikiran kita. Apa normal kita? Otomatis berasumsi saya tidak bisa. Karena itu saya catat gini. Karena itu banyak kemenangan dan kekalahan selalu terjadi terlebih dahulu di dalam pikiran. Banyak kekalahan terjadi bukan di medan perang. Tetapi kekalahan pertama kali dulu terjadi di dalam pikiran. Lebih banyak orang gugur di dalam pikirannya daripada di dalam medan perang. Kenapa? Karena banyak orang berasumsi sebelum melangkah, sebelum melakukan, sebelum memulai sesuatu, dia udah bilang gak bisa. Ada gak orang-orang yang kayak gitu di sini? Otomatis berasumsi saya gak bisa. Saudara, saya pernah membaca satu buku ditulis seperti ini. Dalam buku ini ditanyakan seperti ini.
di manakah real estate yang paling mahal di dunia? Coba ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bilang New York, Pak. Ada yang bilang LA. LA itu Los Angeles atau Lembah Arum, saudara? Wah, Pak, di sini 1 meter berapa miliar gitu. Tetapi buku ini menulis seperti ini. Real estate yang paling mahal itu di mana? Di kuburan. Loh, kok bisa? Karena di kuburan adalah tempat di mana banyak impian-impian, cita-cita, potensi-potensi, kemampuan-kemampuan semuanya terbuang. Dan saya setuju dengan itu. Berapa banyak orang meninggal dunia sebelum dia mencapai potensi yang Tuhan taruh di dalam diri. Berapa banyak orang yang saat dia meninggal dia belum melangkah dalam hidupnya hanya karena dia berasumsi dia tidak bisa. Saya catatnya gini ya. Ini buat semua usia yang muda juga dengar baik. Banyak orang dalam hidup tidak bisa maju. Saudara mau maju dalam hidup, yang mau katakan amin. Ya? Banyak orang tidak bisa maju dalam hidup bukan karena tidak bisa, tetapi karena dia berasumsi dia tidak kayak Gideon. Loh, belum maju, belum perang, dia udah bilang, I cannot do this. Saya nggak bisa. Semua dimulai dari satu kata, Saudara, saya mau beritahu banyak masalah dalam hidup terjadi karena asumsi. Semua karena asumsi. Suami dan istri bisa ribut karena apa? Asumsi. Suami pulang telat dikit. Kamu dari mana? Habis dari mana? Akhirnya ribut jadi panjang. Kenapa? Karena asumsi. Mertua sama menantu bisa ribut karena asumsi. Kenapa? Mertuanya datang sama suami. Kenapa istrimu mukanya nggak enak sama mama? Muka dia, yang facial ya juga dia sendiri yang bayar. Nggak enak emangnya kenapa? Tapi ributan di rumah tangga bisa terjadi hanya dimulai dari satu kata apa? Asumsi. Banyak anak-anak muda sekarang jatuh di dalam dosa homoseks, lesbian. Kenapa? Lihat orang tuanya jahat, berasumsi. Cewek-cewek pada bilang semua laki-laki sama. Tersinggung saya. Udah nggak mau aku sama laki-laki. Akhirnya sama cewek. Laki-laki juga lihat itu. Mamanya kalau ngomel mulutnya sampai berbusa. Akhirnya apa yang terjadi? Udah gak mau sama cewek, maunya sama cowok. Saya mau beritahu ya anak-anak muda, dengar baik, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. Jangan kau main-main dengan dosa. Tapi semua terjadi semua karena apa? Asumsi. Nah, asumsi kapan terjadi? Saat kita gak tahu kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran pasti berasumsi dan membuat kesimpulan sementara. Ya gak? Akhirnya asumsi, level berikutnya apa? Dari asumsi jadi apa? Gosip. Akhirnya jadi gibah. Jangan pura-pura gak ngerti, saudara. Ya sih? Kita suka berasumsi. Kita lihat orang, kita udah buat asumsi. Lihat. Taci itu. Tasnya baru. Pasti simpenan. Loh, apa urusan saudara dengan tasnya orang lain? Saudara lihat. Hidungnya kok tambah lancip ya? Loh, kadang-kadang kita berasumsi-asumsi yang aneh-aneh gitu tentang orang. Padahal asumsi itu sesuatu yang belum tentu benar. Gideon hampir tidak maju perang karena asumsi. Dengan apa saya maju? Dengan apa saya menang? Nah gini, saya menemukan seperti ini, saya catat. Asumsi seringkali terjadi kapan? Saat kita mulai percaya dengan kebohongan iblis. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis itu bapak segala dusta. Iblis itu selalu bohong. Dan saat dia masuk dalam pikiran saudara, yang dia tabur, yang dia tanam selalu kebohongan, yaitu dusta. Dia akan taruh di dalam pikiran saudara, kau gak akan pernah berhasil, kau gak akan pernah bisa melihat kesembuhan, kau gak akan pernah sembuh, kau gak akan bisa beli rumah, utangmu gak akan pernah lunas, suamimu gak akan pernah berubah. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini jangan percaya dengan kebohongan iblis. Yang setuju sama-sama katakan amin. Banyak dari kita, kenapa kita gak punya iman? Karena seringkali yang kita dengar itu perkataan iblis, kebohongan iblis, dan bukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, saya catat kebohongan yang diulang-ulang lama-lama bisa menjadi kebenaran palsu yang kita percayai. Coba renungkan, benar nggak? Kadang-kadang kalau sesuatu itu kita ulang-ulang meskipun itu kebohongan, meskipun itu nggak benar, bisa jadi benar, bisa jadi percaya loh kita. Kalau hari ini saudara mengulang-ulang terus kebohongan iblis dalam pikiran saudara, maka lama-kelamaan kau mulai percaya loh Pak, Bu, sama kebohongan itu. Iya ya, memang nasibku seperti ini ya. Ya memang suamiku nggak akan pernah berubah ya. Semua laki itu sama aja. Ya kan? Kita mulai ngomong seperti itu. Oh iya ya, anakku gak akan pernah berubah ya. Kalau memang sudah seperti itu ya udah. No. Hari ini jangan kita mau dengar kebohongan iblis. Hari ini saya ingin katakan solusi dari asumsi. Solusi dari kita tidak dikalahkan lewat kebohongan iblis adalah kita harus mengetahui kebenaran. Ulangin sama-sama. Mengetahui apa saudara? Kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan berkata Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang memerdekakan saudara dari pikiran yang negatif adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau iblis bohong dalam pikiran saudara berkata engkau tidak bisa sembuh, lawan itu dengan kebenaran. Katakan oleh bilur-bilur Yesus aku bisa sembuh. Kalau iblis menaruh kebohongan dalam pikiran saudara yang berkata engkau gak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang besar, katakan kepada iblis, katakan kepada diri saudara, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan kepada aku. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Terimalah semua yang Tuhan katakan tentang diri dan jangan terima yang lain. Jangan dengar omongan orang.
Bapak Ibu, kalau kita hidup menurut omongan orang, kita pasti menderita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya sadar itu. Saya nggak bisa nyenengin semua orang. Kalau saya mau dengar omongannya orang, saya udah berhenti jadi pendeta. Kenapa? Selalu ada aja yang kritik. Pendeta khotbah lama, pendeta kok bertele-tele. Khotbahnya pendek, dibilang apa? Nggak ada persiapan. Khotbah lucu, khotbah kok lucu. Kayak stand up comedy. Khotbah serius, kenapa nggak lucu? Lah kan repot. Saudara, dalam hidup ini nggak perlu kita dengerin omongan orang. Yang setuju katakan amin. Orang akan kritik, orang akan ngomongin. Pakai satu prinsip, emang gue pikirin. Ya, yang kita terima nggak usah perkataan orang. Karena yang menentukan hidup saudara bukan manusia. Yang menentukan hidup saudara itu Tuhan. Tapi hari ini saya menjadi satu saksi. Hidup saya nggak ditentuin sama omongannya orang atau prediksinya orang. Tapi hidup kita semua ditentukan oleh perkataan Tuhan. Sebab itu terimalah apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Karena itu setiap kali kita berdoa, berdoalah dari posisi kebenaran. Bukan posisi kekalahan. Coba buka Mazmur 31 ayat 22. Dengan jelas Daud menjelaskan ini. Dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku. Orang kalau hidupnya bingung pasti suka asumsi. Menyangka itu asumsi. Dikatakan aku menyangka, aku berasumsi, aku telah dibuang dari hadapan Tuhan. Ada gak yang merasa saudara hari ini berasumsi saudara dibuang sama Tuhan? Saudara terlalu kotor, Tuhan kamu deket-deket sama saudara. Dengar baik, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Dikatakan tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Iblis akan membuat saudara berpikir Tuhan buang saudara. Tuhan gak suka sama saudara. Tuhan marah dengan saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, saat engkau berdoa berseru kepadanya, dia mendengar dan dia turun tangan bertindak dalam hidupmu. Melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Jangan berasumsi. Senggol kanan kiri, jangan berasumsi. Tetapi hari ini hiduplah dari kebenaran dan bukan asumsimu. Pemain musik silakan naik yang terakhir. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Kita baca ayat terakhir. 1, 2, 3. Apa saudara? Tetapi jawabnya kepadanya. Baca sama-sama. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan? Nah ini asumsinya dia. Nah baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum. Nah yang pertama, bagaimana kita melawan peperangan dalam pikiran? Yang pertama, berhenti berasumsi. Yang kedua, berhenti rendah diri. Ulangin, 1, 2, 3. Berhenti apa? Berhenti merendahkan diri sendiri. Coba lihat ayatnya, Hakim-Hakim 6:15. Tampilin ayatnya. Dikatakan, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda di antara keluargaku. Apa yang dia lakukan? Dia lagi ngerendahin dirinya sendiri di depan Tuhan. Saudara gini, kita harus tahu bedanya rendah hati dan rendah diri. Karena ada orang salah doa, Tuhan aku merendahkan diriku di hadapanmu. Salah. Aku merendahkan diberkatilah orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Catat. Rendah hati itu tidak sombong atas kelebihannya. Oh, saya ini punya kemampuan ini. Oh, saya terkenal. Oh, saya kaya. Tapi kita tetap gak sombong. Nah, itu rendah hati. Orang yang rendah hati pasti diangkat sama Tuhan. Saya tahu di antara saudara ada orang-orang sukses. Ya, dari wajah saudara kelihatan penghasilannya 1 bulan 5M. Nah, gini amin ya. Tadi gak ada yang amin saudara. Tapi dengar baik. Kelebihan saudara jangan membuat saudara jadi sombong. Tetap rendah hati, Tuhan angkat makin lebih. Amin. Saya tahu saudara yang sukses. Kalau saudara tetap rendah hati, dengar baik. Nanti Tuhan angkat lebih daripada yang saudara pikirkan. Nah, tapi rendah diri itu selalu merasa dirinya kurang. Bahasa sehari-harinya minder. Tanda kanan kiri, kamu minder nggak? Ya kan? Hidup dengan orang yang rendah diri, selalu merasa kurang. Itu penderitaan. Itu sebuah penderitaan. Apa ciri-cirinya orang yang rendah diri? Selalu merasa dirinya kurang dan berfokus dengan yang kurang. Selalu. Saudara kalau punya suami yang rendah diri, atau punya istri yang rendah diri, itu aduh kasihan saudara. Saudara menderita. Kenapa? Karena pasti ada aja yang membuat dia rendah diri. Ya kan? Suami bilang sama istri, aduh hari ini kamu kok cantik ya. Istrinya jawab, emang biasanya gak cantik? Suami dipuji, Pak kamu kok ganteng banget hari ini kayak Lee Min Ho. Suaminya ngomong, oh kamu suka Lee Min Ho? Yaudah kawin aja sama Lee Min Ho. Lu itu orang yang rendah diri, minder. Mau dipuji kayak gimana pun, pasti ada cara untuk membuatnya negatif. Mau berita baik seperti apapun, ujung-ujungnya pasti dia ngomongin tentang kekurangan dirinya. Pernah ketemu orang kayak gitu? Waduh, saudara ini berbahaya sekali. Orang bisa menjadi rendah diri juga bukan kesalahannya. Saya catat kenapa seseorang bisa jadi rendah diri. Karena yang pertama, karena mungkin situasi berat yang dia hadapi. Apa saudara? Situasi apa? Mungkin dia ngadepin situasi yang berat. Orang kalau ngadepin situasi berat kadang-kadang sensitif dan suka bete. Tahu apa itu bete? Butuh tati tayang. Suka ribut. Yang kedua mungkin karena trauma masa lalu. Saya ini orangnya rendah diri banget ya dulu. Wah, saya orangnya ini rendah diri, minder banget. Kenapa? Waktu kecil saya dulu dibully. Itu trauma masa lalu saya. Saya dulu kelas 4 SD di Singapura, berat saya 95 kilo.
Saya dibully sama anak-anak, beratnya 45 kilo. Waduh, saya dulu diomongin. Wah, dipanggilin apa aja, panggilan saya fatso. Panggilan Chinese-nya cupacie. Yang tertawa kelihatan usianya, saudara ya. Mudah-mudahan tahunnya coba kokomelot, saudara. Saya selalu dipanggil gitu, cupacie, how are you? It's fun lemah. Emang ngapain ditanya udah makan atau belum? Saya direndahkan dulu. Bahkan kalau saya ceritain semua nggak selesai ibadah ini. Wah, orang rendahin saya, ngomongin saya. Tentang khotbah saya juga, wah udah puas saya dikritik orang. Karena itu kalau sekarang dikritik saya sudah mati rasa, saudara ya kan. Sudah sering makan hati, makan rempulo, makan jantung, semuanya dimakan. Kalau di ronsen udah habis ini, saudara. Jadi santai aja saya. Tapi orang bisa rendah diri karena trauma masa lalu. Dan yang ketiga, nggak ada yang nguatin. Kita perlu loh pelayanan penguatan. Karena itu 3 kali malaikat menguatkan Gideon. Ayat 12, 14, 16. Ayat tampilin. Hakim-Hakim 6, 12, 14, 11. Ayat-ayat terakhir. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang apa? Ayat 14. Dia bilang, aduh kenapa ini semua terjadi? Tuhan telah meninggalkan kami, Tuhan telah membuang kami. Tuhan berpaling kepadanya. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Aduh aku yang paling kecil, aku gak bisa apa-apa. Dia rendah diri banget. Lalu ayat 16 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai. Tetapi nanti ayat 17 dikatakan, aduh aku gak bisa, tolong kasih aku tanda kalau ini benar dari Tuhan. Pelayanan penguatan itu penting. Karena itu saya berharap di tempat ini, di keluarga kita punya pelayanan penguatan. Artinya apa? Suami nguatin istri, istri nguatin suami. Yang mau katakan amin. Orang tua nguatin anak. Ya, jangan diomelin terus, jangan suami itu jangan diomelin terus, jangan dimarahin terus. Ya, dikuatin. Yang setuju katakan amin, Bu, ya. Jadi dikuatin. Biasanya kalau suami itu gagal, kalau suami misalnya ditipu, uangnya ditipu, biasanya istrinya nguatin atau marahin? Kira-kira reaksinya gimana? Suami uangnya ditipu, uangnya hilang, diambil orang. Aduh, istrinya ngomong apa? Sayang nggak apa-apa ya, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. I love you so much gitu? Enggak. Ngomongnya apa? Wes ngomong gitu. Nggak ngurungun aku sudah buat saya nggak buat. Ibu-ibu Surabaya nomor 1 kalau disuruh gitu. Terakhirnya suami itu sama kayak dia udah jatuh ketimpa tangga digigit. Saudara ngomong bukan saya loh saudara ya. Anak-anak sekolahnya nilainya 4. Ibu-ibu omelin, aduh ngomelnya tuh kata-kata semua dikeluar. Kamu nih bodoh, kamu ini anaknya siapa? Emang saudara omelin nilainya bisa jadi 4 jadi 8? Kan gak bisa. Kita kadang-kadang perlu menguatkan. Kuatkan anak saudara, kuatkan istri saudara, kuatkan suami saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tapi saya nemukan gini, pelayanan penguatan itu percuma jika kita tidak menguatkan diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Penguatan itu penting. Ada orang yang nguatin saudara itu penting. Saya setiap hari di doa pagi ya. Saya nguatin jemaat. Saudara pasti Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saya selalu ngomong. Saudara lihat saya khotbah terus sepanjang hari. Setiap hari buka saudara Michael Gunawan terus. Percuma kalau saudara nggak nguatin diri saudara sendiri. Karena saya hanya terbatas 1 jam saya bisa ngomong sama saudara. Tapi yang lebih banyak bicara kepada diri saudara sendiri siapa? Ya diri saudara sendiri. Yang paling banyak ngobrol dengan diri sendiri itu diri saudara sendiri. Berapa banyak? Berapa kali sehari kita ngobrol sama diri kita sendiri? Dan coba renungkan berapa kali kita kutukin dan rendahin diri kita sendiri. Dasar aku ini memang bodoh. Dasar aku memang gak ada gunanya. Saudara mau dikuatin gimana pun. Tapi kalau diri saudara tetap rendah diri, engkau gak akan pernah bisa kuat. Kau akan terus berperang di dalam pikiran. Saudara yang menentukan jalan hidup saudara bukan khotbah yang saudara dengerin aja. Tetapi khotbah yang saudara khotbahkan kepada diri saudara sendiri. Saya catat gini, bukan khotbah yang kudengarkan saja, tetapi khotbah yang kukhotbahkan untuk diriku sendiri yang akan menentukan jalan hidup. Hari ini kita semuanya harus belajar jadi pengkhotbah. Yang mau katakan amin. Bukan berarti khotbah di atas mimbar. Kalau saudara semua di atas mimbar, siapa yang di bawah? Tapi artinya saudara harus belajar menjadi pengkhotbah buat dirimu sendiri. Kuatkan dirimu, jangan rendahkan dirimu. Katakan aku ini anak Allah, aku dikasihi Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung. Dan saat engkau bisa mengkhotbahi dirimu sendiri, saat engkau mulai tidak jadi orang yang rendah diri, tapi engkau lihat apa yang Tuhan lihat dalam dirimu seperti Gideon, maka seperti Gideon Tuhan akan pakai saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Musuh-musuh besar pun saudara bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri.